Halo, ini bagian ketiga dari literatur review dalam seri kuliah metode survei. Kalau Anda belum menonton yang bagian pertama dan kedua, silahkan Anda tonton, ya kan? Dan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya bikin literatur review itu, apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah baca, 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 ya kan? Kalau Anda nggak baca, nggak bisa bikin literatur review, kan gitu. Oke, setelah saya baca, lalu saya harus ngapain? Catat. Oke, sebisa mungkin Anda punya note atau buku yang Anda dedikasikan untuk topik itu. Satu buku khusus. Anda catat konsep-konsep penting yang Anda dapatkan ketika membaca. Itu mungkin terasa tradisional. Kalau Anda punya aplikasi lain yang memungkinkan Anda membuat semacam catatan dari bahan bacaan Anda, silahkan gitu. Lalu kemudian bagaimana? Catatan-catatan yang kita buat masih berserakan, ya kan? Itu banyak konsep, banyak hubungan, itu perlu kita petakan, ya kan? Kita bikin mind mapping dari konsep-konsep, hubungan-hubungan yang sudah kita catat dari literatur review, dan kemudian membuatnya secara rapi, membuatnya menjadi sebuah model visual mungkin, ya kan? Apa yang menjadi penyebab ini, disebabkan oleh apa aja, penelitian mana yang bilang itu, lalu konsekuensinya apa, atau kemudian syaratnya apa supaya A bisa menyebabkan B misalnya. Syaratnya apa? Apakah harus ada C, nggak boleh ada D, atau ketika E ada maka hubungan A dan B ini akan seperti apa gitu. Nah, itu yang harus kita bikin, mind mapping. Lalu kemudian setelah mind mapping terbentuk, paling tidak kita bisa dapat eh, hubungan-hubungan yang menurut kita menjadi penting. Oh, saya mau teliti ini. Hubungan ini yang saya mau teliti, ya kan? Atau eh, kontribusi E terhadap hubungan A dan B ini yang saya ingin teliti. Setelah Anda dapatkan itu, fokuskan literatur review Anda lebih dalam lagi tentang konsep-konsep yang akan Anda teliti itu. Dan ketika Anda menulis, ya kan, pertama yang harus Anda tulis adalah definisi dasar tentang konsep-konsep itu. Apa itu A? Apa definisinya? Apa itu B? Apa definisinya? Apa itu E tadi? Apa definisinya? Ya kan? Kalau memungkinkan ada teori yang menjelaskan hubungan antara A, B, dan E tersebut, maka jelaskanlah secara singkat teori itu. Ya kan? Bagaimana sejarahnya, ya kan? Asumsi-asumsinya apa saja, dan yang terlebih penting lagi, bagaimana teori ini jika dikontekstualisasikan dengan konteks penelitian Anda. Ya kan? Bagaimana saya menggunakan usage and gratification dalam penelitian saya tentang binge watching misalnya, ya. Atau bagaimana saya pakai teori social cognitionnya Bandura untuk meneliti partisipasi politik. Konteksnya gimana sih gitu. Itu dijelaskan di awal. Lalu kemudian secara singkat Anda juga harus menjelaskan kenapa penting meneliti konsep atau teori tersebut. Mengapa teori tersebut masih relevan? Uses and gratification itu teori tahun 60-an. Kenapa masih relevan sampai sekarang? Ya kan? Teorinya Bandura itu teori 80-an, 70-an. Kenapa masih relevan sampai sekarang? Ya kan? Apa yang menjadi penting Anda meneliti itu? Lalu kemudian Anda mulai menyusun cerita tentang apa saja penelitian yang telah dilakukan dalam konteks ini dan apa saja hasilnya, ya kan? Anda ceritakan. Oke. Setelah di situ, yang paling penting dalam literatur review, Anda harus memberikan argumen-argumen Anda. Kenapa Anda berpikir bahwa A itu mempengaruhi B, dan kenapa Anda berpikir bahwa E itu akan membuat hubungan A dan B sedemikian rupa. Entah itu menjadi lebih kuat atau mungkin menjadi lebih lemah. Gitu. Apa argumennya? Dari penelitian-penelitian apa Anda menyimpulkan atau bisa berspekulasi bahwa itu akan terjadi? Oke. Dan yang terakhir, Anda harus menuliskan hipotesisnya. Ya kan?
Bagaimana menulis hipotesis? Hipotesis itu sebenarnya kan semacam taruhan. Saya bertaruh bahwa A akan mempengaruhi B, ya kan? Hipotesisnya berarti terdapat pengaruh dari A ke B, gitu. Anda bisa melihat di literatur yang nanti Anda review bagaimana cara menulis hipotesis, tapi kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Paling tidak itu struktur sederhana dari sebuah literatur review. Yang menarik adalah ketika Anda menemukan literatur di topik yang sama tapi punya kesimpulan yang berbeda. Misalnya, ada literatur yang bilang A itu tidak mempengaruhi B, tapi ada literatur yang lain bilang A mempengaruhi B. Nah, ini menarik gitu. Kalau Anda bertemu dengan literatur seperti ini, Anda bisa jadi sok pahlawan gitu. Saya mau menengahi perdebatan ini, ya kan? Dan ini harus Anda lebih ekstensif karena mungkin yang penelitian satu tidak mempertimbangkan variabel-variabel tertentu, penelitian yang kedua itu mempertimbangkan variabel yang lain, ya kan? Dan jadi menarik kalau Anda mengumpulkan variabel-variabel itu dalam penelitian Anda, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai novelty atau kebaruan dalam sebuah penelitian. Dan ini secara akademis dianggap lebih bagus daripada sekedar mengkonfirmasi teori. Itu tentang literatur review.